Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi jalallah wa fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Amma ba'du. Salah satu hal yang paling berharga dalam hidup ini adalah ilmu. Ilmu ibarat cahaya penerang dan ilmu laksana kekuatan penjaga yang menjaga kehidupan kita. Dari sekian banyaknya ilmu yang patut untuk kita renungkan, apakah kita sudah memilikinya atau belum, adalah apa yang disebut dengan ilmu sejati. Ilmu ini berkaitan dengan intisari dari hidup kita sendiri. Ia menjadi penerang bagi mereka yang ingin mengecap kehidupan sejati. Ia juga menjadi penuntun jalan untuk menemukan yang sejati dari hidup ini. Apa yang disebut dengan ilmu sejati? Siapakah yang berhak atas ilmu sejati ini? Coba kalian tanyakan kepada para guru yang berpengalaman, yang hatinya sudah menunjukkan ketulusan dan sudah berhasil menahan hawa nafsunya sendiri. Ketahuilah, sesungguhnya ilmu sejati itu tak hanya bisa dimiliki orang tua saja, tetapi juga bisa dimiliki oleh kaum muda. Siapapun itu, orang yang telah menerima ilham ilahi, lalu dapat mencerna dan menguasai ilmunya, dan ia mampu menguasai ilmu kesempurnaan tersebut, yaitu kesempurnaan pribadi. Orang yang demikian itu pantas disebut sebagai orang tua. Orang yang sudah tidak lagi dikuasai hawa nafsunya, dapat menghayati menunggalnya keesaan ilahi. Prinsipnya, ilmu sejati bisa diraih oleh setiap orang yang menginginkan kesempurnaan jalan kembali pulangnya. Tidak muda, tidak pula tua, bangsawan ataupun orang biasa yang berprofesi sebagai intelektual maupun seorang petani. Dan pertanda keberadaan ilmu ini pada seseorang adalah ketika ia telah menjadi pribadi yang hawa nafsunya sudah tunduk dan ia menghayati keberadaan dirinya tak lebih sekedar cermin dari yang maha ada. Saudaraku, pemilik ilmu sejati menghayati sepenuhnya makna keberadaan yang maha tunggal dan keberadaan diri kita yang diliputinya, bahwa sesungguhnya aku anak ing sajroning ingsun, ingsun anak ing sajroning aku. Para pemilik sejati adalah sosok yang telah mengenal dirinya. Karena itu ia juga mengenal Tuhannya. Ia tak lagi silau oleh penampilan luar, juga tak terjebak oleh sesuatu yang artifisial, yang serba kulit belaka. Agama baginya bukan lagi identitas kelompok yang dibangga-banggakan, tetapi lebih sebagai jalan pribadi, jalan sunyi menuju Dia yang maha unik. Kerendahan hati mewarnai hatinya karena ia sadar bahwa dirinya tak lebih dari setitik debu dalam lingkup semesta yang luasnya tak terbatas. Tapi pada saat yang sama, kepercayaan diri atau keyakinan akan kemuliaan diri yang merasa kuat karena ia sadar bahwa di dalam dirinya, sebagaimanapun juga di dalam setiap pribadi manusia, bersemayam secercah cahaya yang maha ada. Ilmu hakikat itu diraih dengan cara menghayati dalam setiap perbuatan. Dimulai dengan kemauan, artinya kemauan membangun kesejahteraan terhadap sesama. Ilmu sejati diraih melalui rangkaian tindakan demi tindakan, kebajikan, pengalaman demi pengalaman. Ia merupakan anugerah sang sumber ilmu kepada siapapun yang dalam hidupnya pelayanan kepada sesama menjadi prioritas utamanya. Ia adalah berkah bagi mereka yang hidupnya didedikasikan bagi kebahagiaan sesama. Lebih jauh lagi, ilmu sejati diraih dengan jalan lebih dahulu menaklukkan sang ego, meleburkan diri ke dalam keberadaan yang maha ada. Terakhir, apa yang menjadi bukti bahwa seseorang itu memiliki ilmu sejati?
bahwa ilmu yang dimilikinya adalah sejatinya ilmu. Tentu saja bukan kepandaian berbicara dan cakupan wawasan yang luas, tetapi lebih pada soal kemampuan untuk selalu hening, damai, dan penuh kasih. Pemilik ilmu sejati, mereka yang ilmunya adalah sejatinya ilmu, menjadi penebar damai dikala dunia dalam kekisruhan, penebar kasih dikala dunia tenggelam dalam kebencian, penebar kesembuhan bagi mereka yang terluka, dan pembawa cahaya dikala orang yang sedang berada dalam kegelapan. Setelah engkau memiliki ilmu, tiadalah lagi perkara yang paling penting melainkan beramal dengan ilmu. Berilmu tanpa beramal adalah binasa. Janganlah engkau berpaling lagi ke belakang, terus sucikan dirimu untuk menghampiri Tuhanmu, sehingga terbuka cahaya hatimu dengan ilmu terus darinya tanpa perantaraan. Berjalanlah dirimu kepada Tuhanmu dengan berpakaian syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Syariat itu adalah pakaian Nabi, tarekat itu adalah perjalanan Nabi, hakikat itu adalah batin Nabi, dan makrifat itu adalah rahasia Nabi. Berpakaian syariat saja tanpa hakikat adalah fasik, sedangkan hakikat saja tanpa syariat adalah zindik. Seorang yang berada di alam syariat saja adalah masih tertipu, karena apa yang dilihat dan didengar oleh syariat tidak menjamin akan kebenaran hakikat. Justru itu, seseorang perlu menyelami lautan hakikat, dan tiada cara untuk menghubungkan antara ilmu syariat dan ilmu hakikat, melainkan berilmu dan mengamalkan tarekat. Apabila dadamu benar-benar memiliki rahasia ilmu para aulia, engkau akan memahami kenapakah mereka itu amat kuat takutnya kepada Allah, amat kuat berpegang pada syariatnya, amat wara dalam setiap pekerjaannya, amat zuhud kepada dunia, amat ridho dengan takdir Allah, amat kuat ibadahnya, amat baik akhlak jiwanya, amat kuat tawakalnya, serta amat tinggi syukurnya, dan amat tinggi cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka memiliki penglihatan yang tidak dapat dilihat oleh mata biasa. Ia adalah nur yang dicampakkan ke dalam dada oleh Tuhannya, sehingga tembus penglihatannya pada alam rahasia, dan fana dan bako ia dengan kekasihnya. Fahamilah, ia rahasia cahaya di sebalik cahaya. Berbahagialah mereka yang telah mencapainya, dan merekalah yang sebenarnya telah mencapai kejayaan hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.